Jadi hari ini gue pengen bahas sedikit mengenai seorang streamer in real life asal Jepang, namanya Aimogami atau Irisato nama aslinya. Jadi dia tuh cewek yang kerjaannya adalah streaming, ngobrol sama viewer dia melalui chat. 中学校からバスケ始めたんですけども、もう小学校の頃からやってる子に Nah, tragisnya adalah dia ditusuk sebanyak 30 kali oleh salah satu fans berat dia. Serius deh, ini tuh kayak tingkat kegilaan yang bisa kita temuin di film-film Netflix gitu. Dan sebenarnya gue tahu Jepang itu adalah negara yang cenderung lebih aman dibanding negara-negara lainnya. Dan bahkan yang biasanya kasus pencurian itu kayak pencurian sepeda, payung, kolor. Waktu beritanya keluar dan gue baca di Twitter, itu gue juga cukup kaget. Negara seaman itu masih ada kejadian-kejadian seperti ini. Karena setahu gue penusukannya itu terjadi di pagi siang bolong. Yang tentunya rame lah ya, nggak malam gelap gitu. Nah, awalnya itu gue kira ini tuh kasus cuma ya obsesi berlebihan dari seorang fans terhadap seorang ya streamer aja gitu. Tapi setelah gue cari tahu lebih dalam dan gue tonton salah satu video yang cukup informatif ini, ternyata lebih dari itu. Nah, ceritanya itu semakin kelam dan semakin absurd. Jadi ada seorang pria, bapak-bapak berusia 42 tahun, kalau nggak salah namanya Kenichi Tako. Biar gampang gue panggil Tako. Nah, si Tako ini awalnya tuh cuman fans biasa aja yang lama-kelamaan bermetamorfosis menjadi ATM berjalan buat si streamer yang satu ini. Sebenarnya menurut gue kalau misalkan ada seorang fans yang begitu fans banget sama streamer dan dia donasi uang, ya itu no problem. Karena kan streamernya juga keluarin effort buat ngasih entertainment terhadap viewernya. Jadi ya mutualism gitulah. Tapi kalau misalkan si streamer itu sampai maksa-maksa si viewer untuk donasi ke rekening pribadi secara langsung, itu menurut gua sudah melebihi batas wajarnya. Yang lebih gila lagi, si Tako ini sampai ngutang ke kanan kiri buat nyenengin si streamer ini. Dia sampai pinjam-pinjam ke bank, melakukan pemalsuan identitas dan data, memalsukan penghasilan dia agar dapat pinjaman dan pada akhirnya bisa ditransfer ke streamer ini. Jadi iya, memang toksik banget ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah streamer ini menyadari ini hal yang salah dan pada akhirnya berhenti? Oh, tentu tidak. Si streamer ini justru malah men-encourage si Tako untuk transfer lebih lagi. Dan nominalnya itu bertambah terus-menerus gitu. Utangnya numpuk, dia semakin stres dan frustasi, dan lebih parahnya lagi, si streamer apakah peduli? Oh, tentu tidak. Si streamer bahkan dengan santai setiap harinya tetap nge-live dan anggap nggak ada yang terjadi gitu. Dan tentu ini bikin si Tako itu merasa sakit hati dan pada akhirnya memilih untuk mengambil jalur hukum. Nah, apakah pada akhirnya dia menang case-nya? Ya, secara legal si Tako itu menang. Tetapi apakah uang dia dibalikan? Oh, tidak. Dan lu tahu apa yang dia dapetin? Mungkin ya secara legal dia menang, tetapi duitnya itu nggak ada yang balik ke si Tako. Ini tuh persis kayak lagi giveaway di Instagram, terus yang menang itu dapat ucapan selamat aja gitu. Dan puncaknya itu adalah si Tako ini mengintai dan nge-track di mana si streamer ini berada berdasarkan live streamingnya dia. Jadi si Tako ini sambil nonton live-nya si streamer ini, dia itu sambil nyari di mana dia berada gitu. Dan pada akhirnya si Tako ini langsung menusuk streamer ini di pagi siang bolong, di tengah keramaian, dan sambil ada live-nya. Si Tako itu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia menusuk berkali-kali sampai 30 kali penusukan ke streamer ini sambil bertanya, "Lu udah belum?" Dan sambil nendang-nendang badannya si streamer ini yang udah nggak gerak lagi. Tragis iya, sadis juga iya. Tapi menurut gue ini bukan sekedar kasus di mana seorang fans toxic itu membunuh idolanya. Melainkan lebih absurd dan lebih kompleks dari itu. Dimana mungkin iya pembunuhan ini nggak bisa dibenarkan, tetap gua menentang hal itu, tetapi kita harus melihat dari sisi streamer juga menurut gua. Di mana streamer ini juga melakukan kesalahan di mana dia memanipulasi emosionalnya si viewer ini. Bahkan mendorong dia untuk jatuh ke dalam hutang untuk memberi uang ke dia, ke streamer itu sendiri. Menurut gue ini salah, ya kedua belah pihak salah sih menurut gua.
Karena gue tipe orang yang percaya bahwa orang yang patah hati itu sangat-sangat nekat. Jadi ya gitulah. Jadi moral dari kisah ini apa? Kalau menurut gua, kita sebagai fans itu nggak perlu terlalu over dalam mengidolakan seseorang. Nggak perlu sampai gadain ginjal kita buat menyenangkan streamer itu. Dia udah cukup kaya guys. Dan nggak butuh uang dari kita juga menurut gua. Bahkan menurut gua mereka nggak bakalan ingat nama kita juga kalau kita kasih mereka uang gitu. Jangan melewati batas yang seharusnya. Apalagi seperti Tako yang tentu aja telah melalui sesuatu yang sangat buruk. Hidupnya tuh berubah menjadi seperti film-film yang tragis yang nggak bisa di-pause gitu. Tapi ya itu aja sih dari gua. Thank you. Bye.